Ada di sini adalah hati. Hati itu akan diberi dua, dibiarkan diberi hidayah atau dibiarkan dalam kesesatan. Tentu kita berharap agar Allah berkenan dengan upaya kita yang maksimal untuk mendapatkan hidayahnya, untuk mendapatkan petunjuknya. Karena orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat, karena hidayah itu adalah seutama nikmat. Maka orang yang mendapat hidayah, jalan orang yang mengikuti jalan hidayah, mereka disifati oleh Quran sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Antum bisa lihat di surat 1 Al-Fatih ayat 6 dan ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami hidayah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maka kalau Anda ditanya nikmat apa yang paling agung dari semua nikmat, jawabnya hidayah di atas Islam. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menyelisihi itu disifati dengan alladzina maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Anda bayangkan, Anda diberi banyak kelebihan duniawiyah, diberi kelebihan macam-macam, harta, anak dan sebagainya, akan tetapi Anda dalam kondisi, dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalau Anda ditanya siapa orang yang paling sukses di dunia, jawabnya siapa? Siapa makhluk yang paling sukses di dunia, siapa? Iblis. Kan saya nggak bilang sukses dalam kebaikan atau keburukan, cuma sukses saja kan? Betul? Betul nggak? Dia mau apa saja mau dijadikan. Tapi siapa yang paling dimurkai Allah? Mau daftar? Gue nggak butuh senyum lo. Mau? Waliyahudzubillah ya. Nah, tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Yang kita inginkan adalah jalan yang mendaki, saya ulangi, jalan yang mendaki sulit tetapi berakhir nikmat. Itulah jalan yang ditempuh oleh para nabi. Maka di surat 4 An-Nisa ayat 69 Allah menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, sebab orang yang diberi hidayah mustahil dia membangkang kepada Allah dan Rasul. Paham? Dan orang tidak mungkin menaati Allah dan Rasulnya kecuali karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah dan bukti bahwa kita memperoleh hidayah adalah dengan menunjukkan monoloyalitas, kepatuhan tunggal kepada Allah Azza wa Jalla lewat ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada ketaatan kepada Allah melainkan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Lihat surat 4 An-Nisa juga ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketaatan itu hukum asalnya mutlak milik Allah saja. Tidak ada yang boleh ditaati kecuali yang Allah rekomendir untuk ditaati. Dan tidak ada makhluk yang Allah perintahkan untuk ditaati secara mutlak, absolut, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diberi hak untuk ditaati, itu para pemimpin. Tetapi kalau perintahnya bukan maksiat kepada Allah, maka surat 4 juga ayat 59, An-Nisa ayat 59, ya, ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat absolut, relatif, tergantung kepada apa kita diperintah. Kalau dia memerintah kepada kemaksiatan, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kepada makhluk tidak mutlak, tidak absolut. Nah, maka kalau antum ditanya, siapa makhluk Allah, siapa hamba Allah yang diberi rekomendasi untuk ditaati mutlak, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat tadi Allah bilang, siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Coba lihat, mayyuti'ir Rasulullah faqat, maka sungguh itu menunjukkan kemutlakan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba kita bertanya, bagaimana kalau Nabi salah? Berarti Anda mengatakan kemungkinan Allah kasih rekomendasi salah dong. Paham? Jadi kalau saya nanya-nanya, Anda boleh bertanya, gimana kalau presiden yang kita pilih salah? Udah tahu jawabannya kan? Yang milih antum. Antum pilih bini aja salah. Betul? Betul nggak Pak? Setelah menikah 2 tahun nyesel nggak Pak? Tapi nggak usah diganti, renovasi aja. Antum yang milih gimana sih? Sekarang cari lahan baru susah loh beneran. Dan yang ada renovasi saja. Dan maka jangan nanya, mungkinkah Nabi salah? Jawabannya mungkin. Tapi kesalahan Nabi itu dilihat dari 2 sisi. Satu, tidak pernah fatal. Paham? Gak pernah fatal kelupaannya Nabi itu. Kenapa? Kenapa dia mesti lupa? Kalau dia nggak lupa nanti dituhankan lagi. Maka dia mesti lupa, bukan tidak lupa. Paham? Jadi, mungkin kan Nabi salah, iya. Tapi kesalahannya bukan pada hal yang prinsip. Dan salahnya bukan karena kesengajaan. Paham? Yang kedua, kesalahan yang dilakukan Nabi itu rahmat. Nabi pernah bukan kekeliruan dalam beberapa hal, dan itu jadi apa? Hukum buat kita bukan? Ya, menjadi hukum bagi kita. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa rakaat, sementara anak dan antum kan orang PII, pikiran hilang-hilang, lalu lupa sholat. Kira-kira antum solusinya gimana? Maka benarlah kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paham ya? Dengan rahmatnya, dengan lupanya Nabi jadi rahmat bukan? Tapi kalau ente namanya rahmat, lupa gawat. Itu bukan rahmat, laknat. Paham ya? Jadi ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul tadi itu adalah wujud hidayah. Paham? Karena tidak ada orang taat kecuali diberi hidayah. Dan tidak ada orang diberi hidayah di atas kebenaran tetap kepada Allah dan Rasul. Maka kembali ke surat 4 tadi, ayat 69, ulaika an'amallahu alaihim. Maka orang-orang yang mendapat hidayah, mengikuti hidayah tadi, mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan manusia-manusia yang paling dulu memperoleh nikmat, karena tanggung jawab mereka paling berat, jalan mereka paling sulit, dakian mereka yang paling capek,
mereka para nabi dan para rasul. Maka orang-orang yang mendapat nikmat yang paling pertama adalah para minan nabiin. Yang kedua adalah umatnya para nabi. Level pertama adalah siddiqun, orang yang membenarkan, ya, mengikuti kebenaran, tidak meragukannya sedikit pun. Seperti Allah sifati di dalam surat 39. Surat berapa? 39 Az-Zumar ayat 30, 31 apa 31, 32 gitulah. 39 ayat 32, 33. 39 yang benar, Az-Zumar. 32, 33 ya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membenarkannya, dan orang yang membenarkannya. Orang yang paling benar dalam pembenaran adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah menghinakan orang-orang Syiah Rafidah yang telah melaknat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dalam salat mereka. Semoga Allah melaknat mereka dan Allah menghitamkan wajah mereka dan Allah hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Allah bilang apa? Ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, orang membenarkannya adalah orang yang bertakwa. Dan kita tahu berkali-kali Allah menyatakan innalil muttaqina fi jannati wa na'im. Betul ya? Sesungguhnya orang bertakwa itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang yang paling berat dalam menegakkan agama itu setelah para nabi adalah orang-orang yang membenarkan para nabi itu. Betul ya? Betul kan? Kalau kita kan bahasa Ambonnya sontoloyo, sentuh lalu loyo. Kita kalau belajar imannya naik, keluar lihat paha perempuan kebuka lontor itu ya, lontor itu iman. Jadi sentuh loyo. Betul ya? Atau iman kita kan iman kadarku, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Kalau pengajian begini insya Allah yang ngomong maupun diajak ngomong sama-sama apa? Sadar ya? Oh iya salah, oh iya benar, betul? Yang salah ditinggalin, yang haram ditinggalin, yang benar itu. Begitu keluar dari sini kumat lagi. Itu namanya iman kadarkum. Jadi ada itu namanya apa? Human error apa iman error itu namanya? Itu namanya iman error, bukan human error ya. Paham ya? Nah, adalah orang-orang yang paling benar dan tidak membenarkan, tidak meragukan, dan itulah sifat keimanan sesungguhnya. Seperti yang Allah sifatkan pada surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang benar keimanannya adalah, sesungguhnya orang yang benar-benar mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Pertanyaannya, kita udah sampai pada level yang kedua ini belum? Kalau dalam skala ring, kira-kira ring 2-nya, para nabi itu kan ring 1 di surga tuh. Berarti siddiqun ring keberapa? Nah, antum sudah sampai ring 2 belum? Sama dengan anak proses ya. Gak apa-apa, tapi masa proses dulu gak ada progres ya. Paham ya? Kita berusaha. Dan itulah orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang diberi nikmat. Kita berharap semoga itu ya kita peroleh. Bagaimana jalannya? Ikhtiar. Karena hidayah tidak bisa datang tanpa diusahakan. Saya ulangi,
Sebab kalau hidayah itu datang nggak perlu ada nabi lagi kan, cukup Allah celupkan aja hidayah itu ke hati-hati manusia kan. Paham? Allah mengutus para nabi, ya, kemudian kita yang memilih. Seperti Allah menjelaskan di dalam surah 18 Al-Kahfi ayat 29, Qulil haqqu mir rabbikum, katakan Muhammad, sungguh kebenaran telah datang dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu'min, siapa yang ingin maka beriman, berimanlah. Wa man sya'a falyakfur, dan siapa yang mau memilih kufur maka kufurlah. Itu hidayah dicari enggak? Diupayakan bukan? Pilihan ada pada siapa? Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahin takbir ya. Kok ngajinya rajin, tapi kok nggak ada perubahan takdir. Betul ya, sering gitu ya. Udah takdir, udah dari sonoknya, bukan sonoknya, tahu sininya. Tadi ayat tadi bilang sono atau sini. Kebenaran datang dari sono, pilihan datang dari sini, namanya sini sono. Tadi coba lihat, coba mau disuruh lihat apanya ya, mau nggak pegang Quran, gimana sih antum belagu deh. Udah hafal, kenapa nggak pegang? Coba lihat surah 18 lagi. Qulil haqqu mir rabbikum, katakan Muhammad, kebenaran telah datang dari Tuhanmu. Jadi kebenaran datang dari mana? Kebenaran bukan dari sini, kebenaran itu dari sono. Paham? Antum kan udah dari sono, wah. Kebenaran datang dari sono, tetapi menentukan pilihan itu dari sini. Itu namanya sono sini. Betul? Paham tidak? Kita tentukan beriman atau kafir. Kalau Anda jadi laki-laki, udah dari sononya. Kan itu gak dipilih jadi laki-laki kan? Dulu Anda order gak jadi laki-laki? Cepat jawab. Enggak ya? Bapak antum orang Batak Jawa, bukan pilihan kan? Saya jadi orang Ambon, bukan pilihan juga kan? Nah, kalau bilang gini, Pak Salim, kenapa Anda orang Ambon tapi putih? Saya jawab dari sononya. Betul? Karena itulah yang Allah katakan di surat 28 ayat 68 surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Surat 28 Al-Qasas ayat 68. Tuh lihat, pegang Quran saja salah dengar saja lambat. Gimana antum gak lihat Quran? Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, dan makhluk tidak punya pilihan sama sekali. Anda jadi manusia dan gagak jadi gagak bukan pilihan kan? Hidung Anda lubangnya 2, itu Anda yang bikin order atau dari sononya? Kenapa hidung Anda 2? Dari sononya. Begitu jawabnya. Paham? Kenapa Anda laki-laki? Dari sononya. Kenapa Anda jadi orang Jawa, orang Ambon? Dari sononya. Karena di sini tidak ada ruang pilihan. Takdir mutlaqah, tidak ada pilihan di dalamnya. Tetapi beriman atau kafir, mendapat hidayah atau tidak mendapat hidayah, di sini ada ruang pilihan. Paham? Paham nggak? Apa yang difahami? Apa yang antum fahami dari pertanyaan saya? Kebenaran dari Allah, dari sono. Pilihan ada di mana? Berarti hidayah itu perlu dicari atau ditunggu? Jawabnya cerdas, subhanallah. Semoga Allah mudahkan keyakinan ini, dan semoga Allah memberi kita hidayah untuk mengamalkannya. Jadi perlu dicari ya, dan berusahalah untuk mencari. Sebab kalau hidayah itu tidak perlu dicari, maka tidak perlu ada para nabi, dan Allah akan biarkan. Allah tidak membiarkan manusia salah ya, sampai Allah memberi hidayah untuk menjadi panduan mereka, yaitu para nabi dan
dan rasul. Para nabi dan kitab dan para nabi. Jadi Allah memberi kita petunjuk melalui para nabi. Oke? Bagaimana nabi menerangkan kepada kita? Bukan suka-suka oinya nabi, enggak. Paham? Nabi pun mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu pada dasarnya adalah umat yang satu, tapi suka berselisih. Karena kita ini memang apa tabiat kita apa? Tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Dan tidak pernah mau cari tahu. Namanya tahu. Betul ya? Lalu suka berselisih kata Allah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Lalu kami utus kepada mereka, kami bangkitkan kepada mereka nabi-nabi kami. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Dan kami berikan bersama para nabi itu kitab yang benar. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Agar dengan kitab itu para nabi memutuskan apa-apa yang diperselisihkan. Ayat ini menunjukkan apa? Para nabi diutus Allah. Berarti kita mesti mengikuti para nabi. Ada ikhtiar bukan? Ada upaya pencarian bukan? Ada upaya. Yang kedua, kebenaran satu atau dua? Satu. Kalau kebenaran dua nggak usah ada nabi juga kan? Masing-masing benar kan? Paham? Maka jangan Anda mengatakan jangan merasa benar sendiri. Salah dong. Ya? Nah, tapi katakan jangan Anda merasa benar dulu. Betul ya? Benar yang mana? Jangan merasa benar sendiri atau jangan merasa benar dulu. Benar yang mana? Mbak, saya tanya itu pertanyaan tinggal ulang saya. Beda dengan antum tanya saya. Antum kalau nanya saya sulit jawabannya. Anak tanya antum tuh jawabannya mudah. Tinggal jawab aja. Jangan merasa benar sendiri atau jangan merasa benar dulu. Jangan merasa benar dulu. Kenapa? Karena kebenaran itu cuma satu. Boleh jadi kali ini benar, siapa tahu nanti salah pandanganmu. Boleh jadi saya salah, saya benar. Boleh jadi menurut kamu saya salah, tapi boleh jadi benar dong. Paham? Boleh jadi kamu merasa benar, boleh jadi salah dong. Kamu memandang saya salah, boleh jadi dong benar. Berarti benar cuma satu dong. Maka yuk kita diskusi dengan arif. Siapa sih yang di atas kebenaran? Paham? Tapi kalau jangan merasa benar sendiri, berarti di situ benar, di sini benar. Ya kalau benar dua, kacau nggak bumi ini? Soal pilkada saja sampai hari ini ribut kan? Langsung tak langsung. Betul ya? Yang sana berargumen logika itu pemasungan hak-hak asasi rakyat dalam memilih pemimpinnya. Ya, kalau pemimpin berkualitas pasti akan haknya terpasung karena partai-partai macam-macam. Ya, begitu juga yang mengusung. Baru urusan dunia aja nggak sampai loh, nggak terjangkau. Bayangkan saja, kalau masing-masing merasa diri benar, lalu setuju dua-duanya, pemilu jalan nggak? Berarti fitrahnya kebenaran satu atau dua? Menurut antum, pemilu langsung dan tidak langsung mana yang lebih logis? Nah, sederhana saja dulu, baru bicara agama. Artinya kalau itu saja antum lagi bingung, apalagi urusan agama. Paham? Saya pengen nguji intelektual antum. Jujur, menurut antum jawab aja dulu. Langsung tidak langsung mana yang lebih baik? Langsung. Alasannya? Kalau saya bilang tidak langsung. 1 Surah 4 ayat 58 apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyerahkan satu amanah kepada ahlinya. Pemimpin itu amanah bukan?
Bagaimana orang kampung nggak ngerti apa-apa diserahin amanah, kira-kira kacau nggak ini orang? Bagaimana kerbau bisa kasih, bagaimana kambing kasih amanah kepada kerbau, kan nggak penderitaan. Paham nggak maksud ayat tadi? Dan bagaimana untuk mengetahui bahwa si A itu ahli, butuh orang pintar atau orang rakyat bodoh? Cepat jawab, ya tadi bilang setuju langsung tuh. Ini untuk membuktikan apa? Kebenaran duniawi logis saja kadang-kadang bingung, bukan? Tetapi menjadi lurutlah persoalan kita kembali kepada wahyu, bukan? Menggunakan logika Wahyono dan Wahyuni, kacau. Nah, kalau saya ditanya langsung tidak langsung, saya jawab tidak langsung. Paham? Karena Allah menyuruh kita apa? Memberikan sebuah amanah kepada ahlinya untuk mengetahui si ahli. Bagaimana standarnya hanya sering masuk got umpamanya. Kecerdasannya, intelektualitasnya, kinerja leadershipnya hanya diukur dari sering nongol di TV atau masuk lorong-lorong got umpamanya. Kan memberi amanah kepada tikus, bukan? Ya kacau. Paham ya? Paham tidak? Nah, itu dalil yang pertama. Saya punya 7 dalil. Dari Quran. Cuma karena saya belum dibayar oleh yang mengusung tidak langsung, jadi saya belum diminta jadi jubirnya. Yang kedua, surat 17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu melakukan apapun pekerjaan tanpa dasar ilmu. Memilih pemimpin urusan besar atau urusan kecil, itu butuh kecerdasan, IQ tinggi atau IQ rendah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Sinilah larangan, bukan? Dan kita tahu, jangankan masyarakat awamnya, saya dan antum saja tentang pemimpin yang sesungguhnya kita nggak punya ilmu, kan? Bagaimana Anda serahkan urusan kepada orang bodoh pantang berusaha, maka tunggu saat kehancurannya. Udah berubah keyakinan belum? Langsung tidak langsung. Mudah-mudahan anggota DPR yang mendukung tidak langsung bisa mengundang saya di TV untuk jadi juru bicaranya. Jelas tidak? Tinggal kita perbaiki aja kinerja anggota DPR dokumennya. Tinggal aja pertama, misalnya minimal untuk DPR kita bikin syarat S2 misalnya. Ditanya kenapa? Kenapa DPR itu kan hak politik, hak rakyat, kenapa dipersyarat? Orang satpam aja disuruh pakai ijazah, bagaimana anggota DPR? Wong dia bikin hukum kok. DPR itu otaknya negara, bukan? Dia yang membuat konsep negara ini seperti apa, kan? Masa konseptornya bodoh-bodoh, yang bener aja dong. Lawang Hasim aja butuh ijazah. Padahal Hasim pakai otak enggak? Enggak terlalu maksud saya. Lagi otak kan? Bagaimana orang bikin konsep negara, bagaimana merumuskan negara, apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana solusinya, yang buatnya siapa? Makanya namanya legislator, kan? Itu dia otaknya, bukan? Sementara pemerintah itu kan cuma otak, eksekutor, bukan? Berarti DPR itu hati, bukan? Paham? Eksekutif itu kan adalah cuman apa? Cuman dia adalah kaki, tangan, mulut, bukan? Lah bayangkan kalau hatinya goblok gimana, Pak? Bayangkan kalau IQ-nya nungging hati itu. Bahaya itu. Paham? Pertama dipersyaratkan ijazah. Kedua ada fit and proper test. Bila perlu rankingan, ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu kan. Jadi kalau kita disuruh milih kan tutup mata aja gitu loh. Ini kan pemilu kita langsung beli karung dalam kucing, bukan? Bukan kucing dalam karung, salah. Kalau kucing dalam karung Anda pegang, oh betina suaranya, betul? Anda angkat, oh kira-kira 7 kilo di beratnya. Ini karung yang dalam kucing. Saya dari dulu suka berpikir kembali dari kebanyakan orang. Dulu saya sekolah, guru tanya, sambil renang, sambil menyelam apa? Minum air. Saya bilang, Bu, guru salah, sambil menyelam nangkap ikan, Bu. Orang menyelam pasti minum lah, masa menyelam nggak minum air, Bu? Paham? Maka ketika dibuatkan soal, jawablah peribahasa di bawah ini. Sambil menyelam titik-titik, saya jawab, menangkap ikan. Apa kata guru? Ini salah, saya tanya.
Kira-kira ada kemungkinan itu enggak? Lebih bermanfaat mana? Minum air atau nangkap ikan? SD kelas 5 lo bayangin saja. Udah berani bantah gimana udah tua begini. Dan saya tidak mau disalahkan soal jawaban saya. Benar jawaban saya. Paham? Sambil menjelang, titik-titik ya terserah saya, yang penting masuk akal dan nyambung kan? Nah, jadi saya suka berpikir kebalik dari kebanyakan orang. Maka orang bilang, beli karung dalam kucing, saya bilang, kucing dalam karung dalam kucingnya, Anda tidak tahu buni atau plastik. Anda nggak tahu daya kemampuan tampungnya. Betul? Selama ini Anda lihat nggak? Siapa presiden Anda pernah fit and proper test? Anda punya kemampuan nggak mendeteksi misalnya gerak mimik orang, kayaknya orang cerdas atau tidak? Punya kemampuan nggak? Nah, lengkaplah penderitaan negeri ini. Calonnya bodoh, lebih bodoh rakyatnya. Maka ini sudah jatuh, tertimpa eskalator, bukan tangga. Dan ini contoh bahwa urusan dunia saja, paham? Kita ribut. Tadi di sepanjang jalan ada orang tiap hari pergi demo, karena rupanya hari ini paripurna ya. Soal langsung tidak, hanya 1-2 kata saja. Langsung, tidak langsung. Langsung, tidak langsung. Jadi kalau dulu-dulu kita ujian multiple choice apa? Cabut, itu gitu. Plus udah C aja. Benar juga kan? Benar kan jawabannya? Ini kenapa? Maka kebenaran, apalagi urusan agama, tidak bisa dengan akal. Sehingga kebenaran itu dari Allah. Tugas kita adalah apa? Mencari tahu apa sih yang benar dari Allah. Karena tidaklah sebuah kebenaran dari Allah kecuali hidayah. Dan tidaklah hidayah kecuali di kebenaran. Maka carilah kebenaran itu, karena kebenaran itu hidayah. Maka Allah namai hidayah itu jalan yang lurus. Tidaklah jalan yang lurus kecuali kebenaran. Dan kebenaran itu dari Allah melalui Rasul dan kitab tadi. Maka intinya adalah mari kita berusaha. Salah satunya adalah dengan sering mengkaji, sering mempelajari Al-Quran dan perangkat-perangkatnya. Al-Quran dengan bahasa Arabnya, kan gitu ya. Al-Quran dengan sunnah sebagai penjelasnya. Dan Al-Quran dengan para sahabat sebagai mahasiswa pertama yang dimuliakan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Anda boleh pilih 2 cara. Pertama, Anda pelajari 1 ayat demi ayat. Tapi saya kira antum gak punya waktu ya. Punya banyak waktu gak untuk pelajari ayat demi ayat gitu? Punya waktu gak? Pulang macet, berangkat macet, pulang apa? Macet lagi, bayangkan. Balik macet, pulang macet, tahu-tahunya lanjut ke neraka, kasihan kan? Bayangin saja, pergi macet, pulang macet, ke surga juga macet, kasihan lagi kita ya. Nah, itu namanya apa? Sengsara membawa sengsara, gitu ya. Padahal yang kita inginkan apa? Sengsara membawa nikmat. Nah, maka mari, kalau tidak bisa, minimal saya beri contoh gini. Anda itu ahli waris. Tahu ahli waris ya? Ahli waris, tahu ahli waris kan? Biasa ahli waris itu dibuatkan testamen kan? Orang tua kita meninggalkan testamen. Testamen itu isinya untuk semua anggota keluarga, 1. Dan yang kedua, ada hak-hak dan kewajiban per anggota keluarga, nama-namanya. Pertanyaan saya adalah, yang kamu ingin ketahui itu apa? Semua yang bersifat global atau yang menyangkut dengan pribadi Anda sendiri? Saya ulangi. Anda mau dapat warisan kan? Anak ahli waris. Orang tua tuh pewarisnya. Paham? Dia bikin testamen kan? Biasa testamen itu kan ada umum gitu. Harta saya sekian. Ya aku hibahkan kepada anggota keluarga sekian. Ya, kemudian hak-hak mereka bla bla. Kemudian di dalam itu si A sekian, kewajibannya sekian. Si B sekian, si A sekian. Yang biasa Anda ingin ketahui itu yang bersifat umum tadi atau bersifat khusus? Urusan dunia dia lancar jawab. Paham?
begitulah saya memudahkan kita gimana berita Quran. Kenapa saya katakan kita adalah ahli waris? Karena Al-Quran Allah wariskan untuk kita. Rasulullah lihat surat 35, Fatir ayat 31. Surat berapa? Ayat berapa? Ayat 31 32 ya. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Seterusnya. Jadi Quran itu Allah turunkan membawa kebenaran kepada Nabi yang Ummi Muhammad, kemudian Muhammad mewariskan kepada kita. Kita ahli waris bukan? Nah, dalam Quran ini kan satu, saya bilang mengandung tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh banyak orang dalam keluarga itu. Makanya Quran bilang hudan linnas bukan? Paham? Tetapi di dalam Quran itu Allah merinci khusus buat orang-orang beriman. Itu bersifat personal bukan? Manusia itu kan umum. Orang beriman itu khusus bukan? Nah, yang Anda ingin tahu adalah apa? Berapa bagian gue? Nah, gitu kan? Paham? Biasa Anda bilang ke notaris, Pak, dipotong aja nih bacaannya, gitu kan? Kira-kira gue di situ dapat berapa dan kewajiban gue apa? Kira-kira gitu ya? Betul Bu? Pak, artinya kalau Anda tidak bisa punya waktu seluruhnya, minimal Anda mencari tahu Al-Quran itu untuk Anda mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Ngerti anak-anak? Tadi buatkan ilustrasi, jadi ayatnya saya buatkan ilustrasi rasional gitu ya, tapi bukan akal-akalan. Paham ya? Nah, maka mari, dan kita udah membahas sampai dengan seruan yang ke-9. Nanti insya Allah kita masuk ke seruan yang ke-10, haram dan tercelanya riba. Paham? Yang kalau andai kata Anda bergelut riba, itu masalah masalah gue ngejelasin. Saya pernah ceramah di sebuah bank tentang riba dan seluruh pernik-perniknya. 1 jam 40 menit saya ngomong. Salah saya ada yang tanya, Pak, kalau kami riba itu haram, terus nanti kalau kami berhenti di sini kerja di mana? Saya jawab, saya bukan menaker. Yang urusannya pekerjaan Allah. Saya hafal dalil ngejelaskannya udah capek. Masa lu mau cari kerjaan sama gua? Yang bener aja dong saya bilang. Kebetulan waktu itu ada reshuffle kabinet bukan? Saya bilang saya belum ditelepon oleh Pak SBY ganti Muhaimin. Nanti kalau sudah jadi baru kamu ada pekerjaan. Ya, saya di Ustaz, bukan biro lapangan kerja. Lain kali pakai otak, jangan pakai dengkul. Direkturnya lihat aja, karena yang undang saya itu istrinya direktur, supaya rukyah direktur jangan sama anak buahnya. Ya, ada yang nanya lagi, Pak, kalau misalnya riba itu haram dan kami berhenti di sini, terus anak bini kami makan apa? Yang kasih makan Allah, nanti tanya Allah malam-malam ya. Ngapain tanya saya? Nabi Ibrahim bilang apa? Jika saya lapar Allah yang kasih makan. Jadi bukan saya kasih makan, ngerti? Kasih makan diri gua aja nggak bisa, kasih makan Allah. Kata direkturnya ke bininya, terus bininya bilang begini, gimana Pak? Oke kan? Saya bilang ke direkturnya mukanya masam. Saya bilang, Pak, Islam itu tidak ada abu-abu Pak, hanya hitam putih ya. Tadi saya jelaskan ini hitam ini putih, terserah Bapak mau jalanin apa enggak. Kenapa tugas saya menerangkan, tugas Anda memutuskan. Paham? Jadi jangan nanya, soal bukan wewenang saya, soal pekerjaan. Jadi nanti kalau saya udah jelas, jangan coba-coba tanya itu ya. Paham? Karena kabinet akan berakhir, Muhaimin akan berhenti, belum ada. Saya belum telepon Jokowi. Maka jadi menteri apa saya? Karena saya hakul yakin Jokowi tidak akan minta jadi menteri sebab dia pasti kerepotan. Bayangkan kalau salah saya sikat kan jadi repot juga menterinya. Jadi sekali lagi kita akan bahas riba. Pembahasannya surah 2 Al-Baqarah 275 sampai 281. Bagaimana penjelasannya? Boleh kemana-mana. Bulan depan balik lagi ke sini. Is okay?
Ayatnya panjang, emang. Karena riba itu urusannya riba. Ada 9 menit untuk tanya jawab. Terserah, Anda bertanya, saya menjawab atau saya bertanya. Anda menjawab. Enakan mana? Ya, enakan yang jawab. Silakan. Kalau misalkan pemimpin gubernurnya itu non muslim gimana? Udah. Kita diharamkan memilih pemimpin orang kafir. Kalau udah tinggal Jangan nyambung, saya masih jauh lah. Tunggu dulu. Saya udah baca, saya bukan paranormal. Sudah membaca pikiran Anda. Karena pikiran Anda sudah terungkap jelas dengan pertanyaan. Tadi nggak usah nyambung gitu. Walaupun kita beda provider, tapi insya Allah nyambung. Jadi kita diharamkan memilih pemimpin kafir. Surat 3 ayat 118, surah 4 ayat 144, surah 5 ayat 51 dan seterusnya. Paham? Jadi kalau Anda memilih pemimpinmu kafir, paham? Haram hukumnya. Paham? Tetapi kalau Anda tidak pilih tapi tahulah dia menang, paham? Jadi jangan Anda bilang dia dipilih Allah. Nggak, Allah hanya pilih Rasul saja, selebihnya Allah nggak pilih. Ngerti? Maka kata istafa, memilih itu untuk Allah hanya 2 saja. Pertama, utusan dari kalangan malaikat dan Rasul, dan Allah tidak pernah salah pilih. Surat 22 ayat 75. Dan pemimpin yang Allah pilih hanyalah Talut untuk Bani Israel. Surah 2 Al-Baqarah 249. Nanti sampai di rumah. Ahok bukan Allah pilih, ente yang pilih. Ngerti? Prabowo dan Jokowi Anda yang pilih, bukan Allah yang pilih. Allah hanya memberi. Memberi dengan memilih beda dong. Paham ya nak? Jadi jangan Anda bilang dia sudah dipilih Allah. Wah. Dan Allah tu'til mulka man tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi tidak setiap yang Allah beri itu Allah ridhoi. Betul? Iblis minta umur panjang, Allah penuhi bukan? Allah kasih enggak? Allah ridhoi enggak iblis? Ya. Paham? Diluruskan itu. Karena kita kadang-kadang ekstrem kanan, ekstrem kiri, biasa-biasa aja. Paham? Nah, maka Anda tidak mungkin menurunkannya, bukan? Karena perbuatan itu inkonstitusional. Kata orang-orang di Senayan tadi. Yang lagi debat langsung, tidak langsung tadi. Paham? Maka kita terpaksa menaatinya selama dia tidak mengajak kepada maksiat kepada Allah. Paham? Kalau perintahnya bersesuaian dengan syariat ya kita ikutin. Kalau bertentangan ya kita jangan ikutin. Paham? Kalau dia ngotot, ada punya kekuatan, boleh turunkan dia. Tapi kan susah bukan? Paham? Maka cari mudaratnya yang paling kecil. Paham? Tentu pertimbangan-pertimbangan meminimalisir madarat dan mendatangkan maslahat yang besar tentu butuh kajian yang luas, tentu para ulama, bukan rakyat yang B tadi. Kan gak bisa dong maslahat madarat si A, maslahat madarat kan tidak bisa orang bodoh, orang awam kan? Ya tidak bisa untuk orang alim yang menentukannya. Paham ya? Nah, bayangkan kalau satu urusan diserahkan kepada orang awam, ya, maka binasalah persoalan. Paham ya? Jadi jangan bilang begini. Jadi kalau nanti misalnya si A gubernur orang muslim, kita turunin enggak? Jangan, kan kita bukan ahlinya ya. Kita serahkan kepada para ulama, ya, mereka lah yang paling tahu cara yang tepat untuk bersikap terhadap sesuatu yang menyelisihi syariat, bukan oleh orang awam. Karena kalau orang awam Pak merubah kemungkaran biasa mendatangkan kemungkaran lebih besar bukan? Biasa kalau menolak madarat suka mendatangkan madarat lebih besar bukan? Betul? Biasanya menolak haram tapi bikin haram yang besar juga bukan? Maka antum dan anak diam-diam aja ya. Tuh hari kiamat Allah nggak minta tanggung jawab ke antum kok. Kenapa sih Allah pilih anggota DPR saja yang ditanya? Kenapa kamu bikin undang-undang begitu? Tenang aja, gak usah jadi anggota DPR masuk surga lebih cepat loh, beneran. Ya, saya diskusi, teman saya bilang, makanya masuk DPR Ustaz, lalu pemilu udah habis bagaimana bisa masuk?
Itu satu. Yang kedua, saya tanya, kenapa di DPR itu? Kan kita mengabdi di sana, kita berbakti kepada kalau DPR nggak ada bayaran, nggak ada fasilitas, antum mau nggak jadi anggota DPR? Apa jawabnya? Itu cerita lain. Tutup buku, nggak usah nawar-nawar deh ya. Betul Pak? Coba DPR kerja bakti, RT aja nggak punya waktu kan? Anggota DPR itu kalau ditawarkan jadi ketua RT, kira-kira apa jawabnya? Maaf, saya nggak punya waktu, sibuk. Betul? Karena gengsinya RT dan gajinya kecil. Jadi nggak usah mimpi jadi DPR, apalagi gubernur ya. Jadi biasa aja. Ya, udah punya istri belum? Mengecewakan atau menyenangkan? Senyum pilu. Mau jawab menyenangkan tapi tidak menyenangkan. Mau jawab tidak menyenangkan, gak enak. Tapi senyum memegang betapa pilunya hatinya. Kalau pasti saja, ya, tidak usah ganti lahan. Tapi syaratnya kamu jadi pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik itu apa ya? Suami istri yang baik kan modalnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 1, suami istri ikhlas karena Allah dalam memenuhi kewajiban, memenuhi tanggung jawab, bukan? Karena Anda jadi suami amanah, bukan? Istri jadi itu amanah, serahkan aja, ikhlas pada Allah. Bayangkan Anda tiap hari menafkahi istri ratusan juta, tapi Anda tidak mendapatkan pahala darinya. Menurut Anda bodoh atau tidak? Ya, itu namanya Bon, Bapak Oon. Yang kedua modalnya apa? Dahulukan kewajibanmu, jangan pernah minta hakmu, karena Allah tidak akan menanyakanmu pada hari kiamat kenapa kamu tidak minta hakmu, tapi Allah tanya kenapa kamu tidak menjalankan kewajibanmu. Faham anak-anak? Coba suami jalankan kewajiban, istri jalankan kewajiban. Gak perlu ada lembaga hak asasi manusia kan? Karena hak pihak lain itu terpenuhi manakala pihak lain menjalankan kewajibannya. Hak itu kan kembali ke kewajiban, bukan? Coba setiap orang muslim menjalankan kewajibannya, tidak perlu ada yang meminta haknya kan? Sebagai suami jalankan aja kewajiban, jangan nanya ke istri, ya mana hak saya, nggak usah bayar malam pertama, pokoknya diskusi. Kata bini, hak saya ABCD. Itu bilang, hak saya juga ABCD. Kapan onnya? Tapi suami bilang, aku jadi suami amanah Allah, kamu jadi istri aman. Oke? Kewajiban aku ABCD, semoga Allah memudahkan aku melaksanakannya. Karena hari kiamat aku tidak ingin diadab oleh Allah karena pengkhianatanku. Bini yang sama, kira-kira langsung on nggak? Langsung on nggak? Apalagi musyawarah. Siapa jadi pemimpin 5 tahun ke depan? Repot gak? Paham? Kemudian yang ketiga apa? Jangan memperbesar dan jangan melihat dan memperbesar kejelekan, kekurangan pasangan, tapi optimalkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Karena surat An-Nisa ayat 21 kata Allah, boleh jadi apa yang buruk pada istrimu tidak kamu suka, tapi siapa tahu ada kebaikan di balik itu lebih besar. Atau surat 2 Al-Baqarah 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka itu justru tidak baik untukmu. Maka jangan pernah menghitung-hitung berapa banyak kesalahan pasanganmu. Faham? Tapi hitung aja berapa banyak kesalahanmu kepada pasanganmu. Karena hari kiamat Allah tidak tanya berapa dosa binimu, tapi Allah tanya berapa dosa Allah. Kalau 3 konsep dasar ini saja, kira-kira aman gak rumah tangga itu? Jadi gak usah pilu ya, gak usah tanya siapa gubernur, jadilah Anda pemimpin yang baik. Nah, insya Allah Allah akan memberkahi rumah tangga antum semuanya, insya Allah. Walaupun gubernurnya atau presidennya orang non muslim tadi, jelas. Walaupun pemimpinnya non muslim, tapi kalau rumah tangga Anda muslim, insya Allah baik kan? Pemimpin presidennya muslim, gubernurnya muslim, tapi Anda sendiri tidak muslim, kira-kira masuk surga enggak ya? Nah, udah tahu jawabannya, nggak usah pilu lah. Ya, kayak gitu kan. Saya kira cukup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.